Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq dengan NIM 23215014, program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Video ini merupakan tugas mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi penjualan dan stok barang yang diterapkan pada toko sembako Berkasjaya yang berlokasi di Brebes, Jawa Tengah. Sebagai pencatatan penting, proyek ini hanya berfokus pada tahap analisis dan perancangan sistem menggunakan diagram UML, bukan sampai pada pembuatan aplikasi jadi. Alat bantu yang saya gunakan untuk menggambar diagram adalah Draw dan Star UML. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang. Toko Sembako Berkasjaya sudah beroperasi lebih dari 5 tahun dan melayani kebutuhan sembako warga sekitar. Namun selama ini seluruh kegiatan usaha masih mengandalkan sistem pencatatan secara manual menggunakan buku tulis. Seiring bertambahnya jenis barang dan jumlah transaksi, sistem manual ini mulai menunjukkan keterbatasan. Pencatatan memakan waktu lama, stok tidak terlihat secara pasti, dan laporan penjualan butuh waktu berjam-jam untuk disusun. Kondisi ini perlahan mengganggu kelancaran dan perkembangan usaha. Secara rinci, kendala yang terlihat adalah pencatatan semua data barang dan transaksi di buku, rentang salah dan sulit dilacak. Pengecekan stok harus dihitung satu persatu, sering kehabisan barang tanpa peringatan. Laporan penjualan disusun ulang dari awal, tidak real time, dan memakan waktu. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah. Ada lima masalah utama yang ditemukan. Pencarian data lambat. Data tersimpan di buku, sulit dicari dan diperbarui. Selanjutnya, stok tidak real time. Tidak ada pencatatan otomatis. Persediaan tidak terupdate langsung. Selanjutnya, kesalahan perhitungan. Perhitungan harga dan keuntungan manual berisiko salah dan bisa merugikan. Data rentang hilang. Media kertas mudah rusak, luntur atau hilang seiring waktu. Laporan tidak tepat waktu, hanya bisa dibuat saat ada waktu luang. Tidak bisa dilihat kapan saja. Selanjutnya, analisis sistem dan kebutuhan. Hubungan penyebab masalah, dampak, dan solusi. Pola analisis yang saya gunakan adalah melihat hubungan perurutan penyebab, masalah, dampak, solusi. Setiap solusi ini harus langsung menjawab masalah yang ditemukan. Solusi yang diusulkan adalah membangun sistem informasi penjualan dan stok barang yang berbasis komputer, terstruktur, dan terkomputerisasi. Sistem ini nantinya akan mengotomatiskan pencatatan, pemantauan stok, hingga penyusunan laporan. Selanjutnya kita ke identifikasi pihak yang terlibat dan kebutuhan sistem. Aktor dalam sistem. Yang pertama, pemilik toko utama, mengelola data barang, memantau stok, melihat transaksi, dan membuat laporan usaha. Kasir yaitu memproses transaksi penjualan dan mencetak slip pembayaran. Pembeli yaitu melihat daftar harga barang dan menerima rincian bukti transaksi. Basis data yaitu sebagai pendukung untuk menyimpan, mengelola, dan mengamankan seluruh data sistem. Jenis kebutuhan fungsional ada 8 fungsi utama, mulai dari pengelolaan data barang, mencatat transaksi, memantau stok, hingga menghasilkan laporan penjualan. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional, yaitu meliputi kemudahan penggunaan, kecepatan akses,
keamanan data, keandalan sistem, dan tampilan yang sederhana agar mudah dipakai. Selanjutnya yaitu pada bab 3 kita masuk ke tahap inti, yaitu perancangan sistem menggunakan bahasa pemodelan UML. Berikut adalah diagram-diagram yang telah disusun. Use diagram. Diagram ini memperlihatkan fungsi utama yang bisa dilakukan oleh pengguna. Ada 4 fungsi inti. Yang pertama UC01, mengelola data barang, menambah, mengubah, menghapus, dan melihat informasi barang. UC03 memeriksa ketersediaan stok, yaitu memantau jumlah barang dan mendapatkan peringatan jika stok mendekati batas minimum. Yaitu ada UC04, mencatat transaksi penjualan, yaitu mencatat barang yang dibeli, menghitung total harga, dan secara otomatis mengurangi jumlah stok. Selanjutnya ada UC07, membuat laporan penjualan, itu menampilkan ringkasan penjualan dalam periode harian, mingguan, dan bulanan. Validasi dan mengecek ketersediaan stok. Jika stok cukup, sistem menghitung total harga, menerima pembayaran, menghitung uang kembali, lalu menyimpan data transaksi dan pembaruan jumlah stok barang. Diagram ini menggambarkan kerjasama antara pengguna yang menginput data dan sistem yang memvalidasi, menghitung, serta menyimpan hasil. Selanjutnya sekuensi diagram. Diagram ini menjelaskan urutan interaksi antar objek saat transaksi berlangsung. Kita bisa melihat urutan pesan yang dikirim, mulai dari membuka transaksi, mengirim kode, dan jumlah barang, sistem pengecekan stok, menghitung total, hingga proses pembayaran dan menyimpan data selesai. Ini memastikan alur kerja berjalan logis dan berurutan. Selanjutnya itu kelas diagram dan penutup. Terakhir, diagram yang menggambarkan struktur data dalam sistem. Terdapat kelas utama, yaitu barang, menyimpan kode, nama, harga beli, harga jual, dan jumlah stok. Transaksi, yaitu mencatat nomor transaksi, tanggal, dan total pembayaran. Detail transaksi, yaitu menghubungkan data transaksi dan barang yang dibeli. Adapun pemasukannya, yaitu mencatat data barang yang masuk dari pemasukan. Selanjutnya itu laporan, yaitu mengelola data menjadi informasi yang siap dibaca oleh pemilik usaha. Serta keseluruhan proyek ini menghasilkan 12 iuran wajib, mulai dari analisis masalah hingga kelas diagram dengan minimal 5 kelas utama. Sebagai kesimpulan, perancangan sistem ini diharapkan memberikan banyak manfaat bagi toko berkejaya, yaitu yang pertama pencarian dan pengelolaan data menjadi lebih cepat dan akurat. Stok barang terpantau secara real time dan ada peringatan jika persediaan sedikit. Risiko kesalahan perhitungan berkurang secara signifikan. Data tersimpan lebih aman, rapi, dan tidak mudah hilang. Selanjutnya, laporan penjualan dapat dihasilkan kapan saja dan cepat dan tepat waktu. Demikianlah seluruh rangkaian analisis dan perancangan sistem yang dapat saya sampaikan. Semoga tugas ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang sedang mengerjakan proyek serupa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan berlangganan jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.